Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto. Saya mengikuti PPG Daljab batch kedua dengan mapel IPS. Di sini LPTK saya yaitu Universitas Negeri Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menjawab salam saya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillah. Baik, untuk pagi hari ini kita nanti akan mempelajari tentang uang. Nah, tentang uang ini sudah saya siapkan PowerPoint-nya uang. Kalian bayangkan dulu ya, bagaimana dunia tanpa uang. Bayangkan dulu. Nah, kemudian sudah dibayangkan ya. Nah, sekarang ini ada kuis ya. Bagaimana kalian mendapatkan barang yang kalian inginkan yang kaitannya dengan uang. Silakan kalian tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing ya. Silakan dituliskan, saya kasih waktu ya. Kurang lebih 5 menit. Nanti untuk materi ini mempunyai tujuan kita mengetahui peran uang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian membentuk kelompok dulu. Nanti dibentuk kelompoknya itu menjadi 5 kelompok. Yang perempuan sendiri, kemudian yang laki-laki sendiri. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas. Sejak pada saat itu, kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak.
Selanjutnya, masyarakat tidak lagi memakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Baik ya, sudah menyaksikan video. Kemudian ini saya lanjutkan ke berikutnya. Ini ada uang. Uang itu digunakan untuk apa sih menurut kalian? Yaitu untuk alat tukar ya. Itu untuk tadi yang dijawab oleh si Justin bahwa kita mendapat sesuatu dengan misalnya uang, ada uang kertas ya tadi ya Justin ya. Uang kertas itu. Nah, saya sampaikan lagi berikutnya. Ini seperti sampaikan Justin tadi, uang kertas itu kalau menurut jenis uangnya itu termasuk uang kartal. Uang kartal itu adalah uang yang bentuknya tadi ada uang logam dan ada uang kertas. Ya. Ini ada misalnya dalam bentuk mata uang ada rupiah, dolar maupun euro. Rupiah mata uang kita ya, euro merupakan mata uang dari negara-negara Eropa perkumpulannya. Saya lanjutkan, ada uang giral. Bedanya apa sih kalau dengan uang kartal? Kalau uang giral itu adalah bahwa untuk uang giral itu merupakan simpanan yang ada di bank ya. Misalnya kalian punya tabungan di sana, punya saldo, kalian mau menariknya harus dengan menggunakan cek, biljet, giro dan lain. Sehingga uang yang kalian istilahnya mau tarik itu kalian bisa ya. Itu kalau uang giral. Tapi kalau uang kartal tadi ya cash, artinya cash tadi ada bentuknya kertas dan ada yang bentuknya logam. Berikutnya ini ada uang elektronik. Nah, uang elektronik itu kalau kita lihat contohnya ada kartu debit, kartu kredit, dompet digital. Ya, berarti uangnya itu misalnya di dunia maya ya, tidak bisa kita tapi kita bisa menggunakannya misalnya untuk belanja dengan memotong saldo yang ada di misalnya kartu yang kita miliki ya. Itu uang elektronik. Kemudian ada uang komoditas, itu juga bisa untuk perdagangan ya. Misalnya ada contoh emas, perak, barang berharga lainnya. Kemudian ada barang substitusi, uang substitusi. Kemudian ada uang kripto. Kemudian kesimpulannya nanti kita akan mempelajari jarak uang. Tadi sudah kalian simak bahwa jarak uang itu ada beberapa tahap. Saya ingin tanya, tahap yang pertama itu apa sih? Tahap pertama adalah barter ya. Kemudian tahap kedua ada uang barang. Tahap yang ketiga ada uang logam. Tahap keempat ada uang kertas. Tahap kelima ada uang cryptocurrency atau uang elektronik. Nah, untuk barter itu apa sih? Barter ada yang tahu? Yaitu tukar menukar barang. Artinya barang itu kalian tukarkan, kemudian nanti dapatnya barang. Itu namanya barter ya. Kemudian ada uang barang, itu bentuknya barang ya. Misalnya tadi dicontohkan misalnya garam ya. Garam itu pada waktu itu mungkin bernilai ya, bisa kita tukarkan dengan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga ada uang logam. Nah, uang logam itu ya enggak semua jenis logam ya. Misalnya besi digunakan untuk mata uang logam tadi enggak. Mengapa kok emas, perak, kemudian perunggu ya? Karena nilainya bernilai ya. Logam tersebut tidak pakai besi aja Pak ya. Besi kan banyak digunakan untuk misalnya mata uang logam enggak. Nah,
Kalau saya kaitkan dengan sejarah, mungkin kalau zamannya siapa khalifah itu pakainya dirham ya. Dirham, nah itu juga mengapa itu ya nilainya relatif tetap, tidak berubah-ubah dan bernilai. Kemudian manusia itu kan terus berpikir ya, bagaimana agar hidupnya itu lebih mudah. Tadi barter ada kelemahannya, misalnya ya harus sama-sama mempunyai keinginan untuk nuker. Kemudian yang kedua ada uang barang ya, uang barang itu garam itu kan bisa rusak ya. Nah, itu ganti lagi dengan uang logam ternyata kok berat ya kalau kita transaksi dengan nilai yang besar. Ganti lagi dengan uang kertas kan ringan ya dibawa, tapi kalau jumlahnya besar juga berat ya, artinya berat itu masuk bawa uang misalnya sekarung ya, mau transaksi, mau beli tanah, mau beli rumah, sehingga itu tidak efektif dan efisien. Kemudian maka diciptakan adalah uang digital atau cryptocurrency, sehingga itu kalian mudah bertransaksi. Misalnya ini ada HP ya, HP ini kalian bisa bertransaksi karena kalian punya misalnya saldo di bank atau di aplikasi yang lain ya, yang nyimpen saldo kalian, sehingga kalian bisa bertransaksi. Baik, sampai sini ada yang bertanya enggak dari penjelasan saya tentang uang? Baik, kalau enggak silahkan kalian mengerjakan ya LKPD yang sudah saya bagikan sebelumnya. Silahkan kalian buka dulu tugas yang sudah saya bagikan, silahkan. Baik, di situ saya jelaskan dulu LKPD-nya ya. Di situ pertanyaan pertama kalian adalah menjelaskan tentang tahapan sejarah uang dari barter sampai uang elektronik atau digital atau cryptocurrency ya. Kemudian yang kedua kalian itu adalah menyusun anggaran uang saku kalian, bisa salah satu teman kalian jadikan contoh, sehingga nanti akan terlihat yang kalian gunakan itu uangnya seperti apa. Nah, tapi di sini kita tidak bisa menghakimi ya, artinya itu boros, itu hemat, tapi paling tidak kita kasih masukan sebaiknya seperti apa ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya atau enggak tentang pengerjaannya? Tidak ya, sudah paham? Baik, kalau sudah paham silakan kalian selesaikan pekerjaan yang sudah saya bagikan. Silakan. Silakan dikerjakan. Itu diperbaiki lagi ini. Coba ini ada 5 ya. Baik, itu dibagi tugasnya ya. Ada yang menghias hasilnya kalian, ada yang mengerjakan tugasnya. Itu tugasnya ada 2 nomor, kalian bagi tugas sehingga nanti diharapkan selesai pada waktu yang ditentukan. Ini dihias tidak apa-apa ya, dihias.
gambar atau apa. Silakan ya. Gambar, digambar apa, dihias, silakan. Sambil kalian mengerjakan, silakan apabila ada yang belum jelas. Belum sudah. Sudah, Pak. Silakan yang berani ke depan. Kalau tidak ada berani, berarti saya tunjuk. Ada yang berani, silakan. Dan masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan ya. Menyiapkan pertanyaan dari yang disampaikan. Paling tidak minimal 1 pertanyaan. Nah, minimal ya. Tadi yang kaitannya materi tentang uang, jangan tanya yang lain. Nah. Ada yang berani ke depan, ayo. Berarti saya tunjuk, kalau tidak berani. Berani atau enggak? Baik, ini saya tunjuk ya. Jadi nanti tetap kelompok yang lain juga presentasi dari hasil diskusi kalian. Baik, saya tunjuk kelompoknya Justin Lucky dulu. Silahkan ke depan. Kelompok yang lain menyiapkan pertanyaan ya. Nanti dijawab oleh kelompok yang di depan. Nih. Justin siapa? Tidak apa, bebas mana? Tidak apa-apa. Ini sih. Sini kan, pokoknya sini. Ya. Yang lain, yang baris yang bagus. Kelompok yang lain anggotanya. Saya nanti kliknya tak kasih ke sini berkenalan. Ya, untuk itu silakan. Tadi juru bicaranya siapa ini? Juru bicaranya kamu ya, silakan. Ini disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Muhammad dan Rasa Soekarno Putra. Saya Justin Lucky. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam konteks tema yaitu sejarah uang. Dari awal peradaban manusia, yakni menggunakan barter. Barter adalah sistem pertukaran barang pada awal peradaban manusia. Yang kedua, yakni uang barang. Uang barang adalah pertukaran barang menggunakan garam, senjata, dan kulit hewan pada masa kerajaan Romawi. Yang ketiga, yakni uang logam. Uang logam adalah alat tukar yang dibuat menggunakan logam, sejenis seperti emas, perak, atau perunggu yang memiliki nilai harga tinggi. Yang keempat, yakni uang kertas. Uang kertas adalah uang yang dibuat dari kertas, contohnya uang Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, dan lain-lain. Uang tersebut dibuat dengan kertas khusus supaya sulit dipalsukan. Yang kelima, yakni kripto. Kripto adalah sebuah mata uang digital. Tujuan utama dari cryptocurrency ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online atau digital. Adapun anggaran dari uang saku sehari-hari. Yang pertama, A. Pemasukan. Uang saku Rp10.000. B. Pengeluaran. Untuk jajan, yakni sekitar Rp5.000. Kuota internet Rp2.000. Keperluan sekolah Rp1.000 dan tabungan Rp2.000. Total pengeluaran yakni Rp10.000 dan sisa saldo Rp0.
Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan apabila ada yang bertanya, kelompok yang lain. Ya, Tanya apa Kak? silakan. Satu aja ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa saja fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaannya adalah fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsinya nggak apa sih uang itu? Menurut kamu? Menurut Fungsi uang sehari-hari yakni sebagai alat transaksi jual beli. Nah, jadi fungsinya salah satunya sebagai alat transaksi untuk jual beli ya. Selain kelompok yang tadi tanya, ada kelompok yang lain. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Kelompok yang lain? Kelompok 4. Tanya. Ada pertanyaan tadi? Tanya apa? Silakan. Kelompok berapa ini yang belakang? Kelompok 3. Mau tanya? Iya. Nah, silakan kelompok 3. Untuk bertanya kaitannya dengan materi uang, berarti peran uang dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang tanya? Iya. Silakan. Apa fungsi uang kripto? Fungsi uang kripto itu apa sih? Uang kripto yakni uang digital yang bertujuan utamanya sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online. Uang kripto juga dapat diinvestasikan dalam jangka waktu yang panjang. Ada kelompok lain yang bertanya? Ya, silakan. Kalau zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang menggunakan sistem barter, apakah itu efisien atau enggak? Terus kalau misal ada orang yang mungkin belum tahu soal kripto, itu kita harus gimana? Baik, pertanyaannya menurut kamu itu barter itu efektif efisien apa enggak? Kemudian kalau ingin kripto itu di mana? Kalau untuk zaman modern mungkin barter kurang efisien karena kita sudah transaksi itu bisa keluar negeri, yaitu impor. Jadi menurut saya barter kurang efisien. Jikalau kripto itu sekarang sudah ada akademiknya, jadi kalau misalnya khususnya untuk orang-orang yang belum tahu bisa mengikuti akademik tersebut. Jadi bisa lewat internet juga ya, informasi tentang kripto. Ada yang tanya lain? Ada tambahan? Ada yang tambahan enggak? Enggak. Kelompok yang lain mau tanya? Kelompoknya kelompok 1 apa ya? Ya, kelompok 1. Cukup? Ada pertanyaan enggak? Ada? Tanya enggak apa-apa. Tanyakan aja. Apa yang dinamakan uang logam? Nah, ini ada kelompok 1 yang menanyakan tentang uang logam itu apa sih, uang apa? Ini Uang logam. Uang logam adalah alat tukar yang dibuat menggunakan logam seperti emas, perak, atau perunggu yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar masyarakat. baik, cukup ya untuk pertanyaan ini ya. Itu jawaban dari kelompok ini saya kira menguasai sekali. Silakan ditutup dulu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk penampilan kelompok berapa? 2, itu saya kira sangat bagus ya. Tadi jawabannya juga tepat ya. Tadi ada yang tanya barter itu efektif atau tidak. Nah, itu kalau zaman sekarang ya mungkin tidak ya, karena sudah digantikan dengan yang lebih efektif dan efisien. Kalau yang ingin tahu kripto ya kita bisa browsing di internet ya, atau cari informasi di misalnya yang lainnya. Nah, tentang kripto tadi juga ada yang jawab tentang investasi. Investasi itu apa sih? Investasi itu kita menanamkan modal, bisa uang atau yang lainnya, nanti kita dapat atau peroleh dalam waktu jangka panjang. Lah, kalian sekolah ini juga investasi kan ya? Kalian dapat pengetahuan, keterampilan. Nanti kalian petik keterampilan tersebut pada waktu kalian sudah dewasa atau sudah kerja. Makanya sekolahnya yang semangat. Baik, itu untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya demikian ya. Sudah beberapa kelompok yang maju. Untuk berikutnya tolong kalian memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Nanti untuk refleksinya perwakilan 1 orang ya, membacakan refleksinya ya. Yang mau membaca refleksinya siapa? Ayo, yang berani. Ayo, cuma membacakan yang kalian tulis refleksinya. Ini berani? Ya, silakan cuma dibaca. Yang pertama, saya sudah mempelajari tentang sejarah uang, jenis uang, fungsi uang, nilai uang, dan fungsi cipto. Yang kedua, saya menguasai materi jenis uang mulai dari barter, logam, uang barang, kertas, dan aset cipto. Yang ketiga, saya belum menguasai materi fungsi cipto, yang kripto. Yang keempat, saya senang dan cara penyampaian Pak Andre yang jelas dan mudah dipahami. Oke, terima kasih untuk refleksi. Kemudian 1 lagi ya refleksinya ya. Yang laki-laki agar enggak nanti ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok 1 tak kasih. Nanti 1 lagi agar enggak iri ya kelompok yang lain. Refleksi hari ini, yang pertama yang saya pelajari hari ini adalah tentang uang dan mata uang yang lainnya. Yang kedua, yang saya kuasai adalah sejarahnya mata uang dan lain-lain. Yang ketiga, bagian yang belum aku kuasai adalah tentang cryptocurrency. Yang keempat, saya senang belajar tentang mata uang. Ya, terima kasih. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Tadi sudah belajar apa? Tahap-tahapan dari sejarah uang. Saya tanya ke kalian. Yang pertama itu tahapnya apa? Manusia adalah barter. Ya, sekali lagi barter. Yang kedua apa? Uang barang. Yang ketiga uang logam. Yang keempat uang kertas. Yang kelima kripto atau uang elektronik. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian masih banyak yang belum kita gali lagi tentang uang ya. Nanti kalian memperhatikan tentang uang. Misalnya ini saya bawa mata uang ya, mata uang. Nah, kalian nanti di rumah amati uang yang ini contoh uang apa ini tadi? Uang kertas, termasuk jenisnya uang kartal. Kalian amati dulu ya nanti ya. Di rumah amati, lu yang diambil apa? Ini sebetulnya banyak yang belum kita gali. Nah, ini kok anu tulisannya Pak. Nah, kok anu seperti ini ya. Itu kalian ambil lebih lanjut. Nanti pertemuan yang datang kita bahas lebih dalam lagi. Nah, tentunya kalian kan tanya itu mengapa kok ada seperti ini sih? Itu untuk apa?
Lah ini apa ini? Ada pengamannya itu untuk apa? Dan seterusnya kan banyak pertanyaan. Baik, itu saja yang saya sampaikan karena tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Tadi bagus sekali. Kita upload dulu ya sebelum kita tutup. Baik, terima kasih. Sangat menarik. Saya juga tertantang karena pertanyaannya kritis-kritis sekali. Lain kali kalau ada kesempatan kita bisa belajar bareng ya. Syahri, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu. Syahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.